يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا ربي هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب بلغ مقاصدنا أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها وأن الله ينفعنا وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا الحبيب عبد الرحمن أحمد القاف ثم إلى ركج محمد الشافعي هدامي وسمنا الولد وجه حسن رزقي وثم إلى ركج سيف الإنام سيد وثم إلى ركج عبد الشكور رملي وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وثم إلى روح يهجي أحمد شريف الدين عبد الغانم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يولد درجاتهم في الجنة وعلى نية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, bil khusus Ketua Umum Masjid Al-Muttaqin Al-Ustadz Nur Ali mata'anallah bituli hayatih, dan jamaah sekalian yang mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini Allah limpahkan kepada kita rahmatnya
dan Allah jadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita keluar daripada majlis ini, daripada masjid ini dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Baik jemaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membahas hadis yang ke-24, hadis yang cukup panjang, yang pada minggu yang lalu kita baru membahas bagian yang atas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum an Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya ibadi innama hiya a'malakum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas sampai perkataan yang kedua. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semuanya tersesat kecuali aku yang berikan apa yang aku berikan hidayah kepadanya, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepada kalian petunjukku. Ya, sampai situ ya. Baik, malam ini kita akan teruskan perkataan Nabi daripada hadits qudsi ini. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar kecuali orang yang aku beri makanan. Fastat'imuni, oleh karena itu mintalah makan kepadaku, at'imkum, niscaya aku beri makan kepada kalian. Pada bagian yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa yang memberikan rizki dan makanan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti perkataan yang seterusnya, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian. Oleh karena itu mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan pakaian kepada kalian. Ini hampir sama sebetulnya. Kedua perkataan yang disebutkan Allah dalam hadits qudsi ini menunjukkan kepada kita bahwa yang memberikan rizki adalah Allah, yang memberikan pakaian kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memerlukan apa-apa terkait masalah rizki, maka jangan minta kepada siapapun, tapi berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan
di mana-mana majelis bahwa kita jangan seperti orang yang kurang tawakal dan kurang yakin kepada Allah. Ada perkara yang sudah Allah jamin untuk kita. Apa itu? Rizki. Ya. Allah sudah menjamin kepada semua hambanya, baik yang beriman atau yang tidak beriman, semua sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah sudah menjamin kepada kita rizki kita semuanya. Bahkan rizki itu sifatnya sama seperti mati, sama seperti kematian kita. Dia sentiasa mengejar kita. Kemana kita pergi, rizki itu mencari kita. Keyakinan ini mesti betul-betul ada pada diri kita. Ketika keyakinan ini ada pada hati seseorang, maka hidupnya akan lebih tenang. Bahwa yang mengatur rizkinya bukan pekerjaan, bukan majikan, bukan bos, bukan atasan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya keyakinan seperti ini, dia tidak pernah gundah gulana ketika dipecat dari pekerjaannya, ketika tidak punya pekerjaan dalam hidupnya, karena dia masih punya Allah. Allah yang senantiasa memberikan rizki yang tidak putus-putus kepada dirinya. Sebagai contoh, saya ingin buktikan kepada para jamaah bahwa sebetulnya rizki itu mengejar kita. Apa buktinya? Bahwa rizki tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Tidak ada. Buktinya apa? Kalau kita lihat orang-orang yang berada di dalam penjara, apa pekerjaan mereka? Tidak ada pekerjaan. Mereka hanya menghabiskan masa tahanannya di mana? Di dalam penjara. Tidak ada pekerjaan. Kalau hitung-hitungan manusia, kalau orang tidak bekerja tidak dapat duit, tidak bisa beli makanan. Tapi nyatanya mereka ini tidak ada pekerjaan, tidak dapat gaji, tapi makan tidak pernah berhenti. Siapa yang memberikan makanan? Yang memberikan makanan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bukti bahwa rizki itu yang mencari kita. Satu lagi contoh. Kalau kita makan apa? Makan nasi. Nasi berasal dari mana? Dari beras. Beras ditanam di mana? Beras itu ditanam di sawah. Sawahnya di mana? Sawahnya di Kerawang, di Cianjur. Kalau yang makannya beras yang panjang-panjang, beras basmati, ditanamnya jauh. Di mana? Di Pakistan, di India, jauh. Berapa ribu kilometer beras itu menjumpai kita. Kalau ditanamnya di sebelah Kerawang, Cianjur, berapa jauh dia menjumpai kita, ketimbang kita mendekati rizki. Kita mungkin hanya keluar dari kamar ke meja makan di tempat makan kita, tetapi rizki ini berupa beras ini perjalanannya jauh mencari kita, ya, beribu-ribu kilometer untuk menjumpai kita, orang yang sudah ditakdirkan untuk dimakan. Ya, kemudian kita makan kan bukan hanya beras, kita makan dengan lauknya. Lauknya apa? Ikan. Ikan ada di mana? Ikan ada di laut. Kita tidak pernah berpenat-penat mencari ikan. Ada orang yang tolong cari ikan. Ikan itu karena dia sudah ditakdirkan untuk kita, dia tersangkut di jala nelayan, dijual di pasar, dibawa oleh Ustaz Nur Ali, bawa ke sini, kita makan. Ya, itu artinya apa? Perjalanan rizki mencari kita jauh lebih
panjang perjalanannya dibandingkan kita mencari rezeki. Menunjukkan bahwa Allah sudah menjamin rizki kita. Maka dari hadis ini, dari hadis qudsi ini, kita diajarkan oleh Allah, kalau kalian perlu sesuatu berkaitan tentang rizki, maka jangan salah meminta. Hanya minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lainnya. Ketika kita minta berharap kepada Allah, Allah akan gerakkan hamba-hambanya yang lain. Untuk apa? Menyampaikan rizkinya kepada kita. Ya, berapa banyak orang-orang soleh yang punya pesantren itu, ya, yang perlu duit bermiliar-miliar, tapi mereka tidak pernah ngecrek di jalanan, tidak pernah bikin proposal disebar kepada orang-orang. Dia hanya minta kepada Allah. Tiba-tiba Allah hadirkan orang-orang yang membantu pesantrennya, membayarkan apa yang tertunggak daripada bahan-bahan materialnya, sampai setelah itu selesai semua urusannya. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang yang punya keyakinan kepada Allah, bahwa Allah yang menanggung semua rizki kita. Maka mintalah hanya kepada Allah. Kita sebagai hambanya hanya perlu yakin saja, ya. Jangan pernah merasa seolah-olah hidup itu selesai ketika pekerjaan kita sudah tidak lagi bekerja. Ketika kita dipecat oleh bos kita, seolah-olah selesai hidup itu, ya. Ketika diceraikan oleh suami kita, contohnya bagi yang punya istri, diceraikan oleh suaminya, seolah-olah tidak ada lagi yang menanggung rizkinya. Itu adalah keyakinan orang-orang yang kurang yakin kepada Allah. Ditinggalkan mati suaminya, ya Allah, nanti siapa yang cari rizki, siapa yang cari nafkah? Selama ini suami saya yang cari nafkah. Sebetulnya dia punya keyakinan itu salah sudah. Yang memberikan dia rizki bukan suaminya, tetapi Allah. Manusia boleh mati, tapi Allah tidak pernah mati. Ya, maka inilah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Minta hanya kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Ya. Kemudian pada lanjutan hadisnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sungguhnya kalian berbuat kesalahan malam dan siang, sedangkan aku mengampuni semua dosa kalian. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Nah, yang bagian ketiga ini kita disuruh oleh Allah untuk minta ampun kepada Allah. Sedikit saya ingin tambahkan yang tadi. Tetapi jangan salah faham ya. Kalau misalkan saya tadi sudah katakan bahwa rizki tidak ada kaitan dengan pekerjaan, kemudian kita tidak perlu bekerja, nganggur aja di rumah. Kenapa? Itu diajarin sama Ustadz, katanya rizki sudah ditanggung, jadi nggak usah kerja. Nah, nanti yang disalahin saya. Jangan salah faham. Saya berkata sedemikian supaya kita punya keyakinan. Tetapi tetap kita punya kewajiban mencari apa? Mencari nafkah, mencari rizki. Nah, tetapi jangan kaitkan bahwa mencari rizki itu pasti dapat rizki, tidak. Karena sumber rizki bukan pekerjaan, ya kan? Sumber rizki bukan pekerjaan, tetapi siapa? Allah. Ingat tuh, jangan salah paham. Sumber rizki bukan pekerjaan, tetapi Allah. Ada orang habis khutbah, dia pulang ke rumah, ya. Kemudian sebelum sampai di rumah diajak makan. Ada orang bayarin. Nah, itu kan artinya apa? Rizki itu tidak pernah kita sangka-sangka. Ada lagi dia, kebetulan kita lagi nongkrong, lagi main badminton, lagi ini, lagi itu. Ada orang apa? Ajak kita makan. Itu kan tidak ada kaitan dengan pekerjaan, tetapi rizki kita sampai. Ya. Nah, kewajiban mencari nafkah itu adalah ibadah. Ya. Kewajiban mencari rizki itu adalah ibadah.
Masalah dapat atau tidak itu bukan urusan kita. Cari, memang cari. Ya, tetap kita disuruh ikhtiar, bukan disuruh nganggur. Kita disuruh ikhtiar. Tetapi masalah dapat atau tidak itu bukan urusan kita. Ya, banyak atau tidak itu bukan urusan kita. Ketika kita sudah keluar rumah mencari nafkah, kita sudah dianggap sebagai orang yang menunaikan kewajiban dan tanggung jawab kita. Begitu, ya. Ada pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang keluar mencari nafkah, mencari rizki. Ya, burung keluar dari sarangnya, dalam keadaan perutnya kosong. Dia tidak pernah tahu kemana dia harus mencari makan. Burung tidak pernah tahu kemana dia harus mencari makan. Tapi tidak pernah ada ceritanya burung keluar dari sarang pulang ke sarangnya dalam keadaan perutnya lapar, pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Burung tidak ada akal pikiran, ya, tidak pernah makan bangku sekolahan, tapi punya keyakinannya begitu luar biasa kepada Allah. Dia punya tanggung jawab apa? Cari keluar nafkah. Allah yang sediakan itu semuanya. Ya. Maka keyakinan kita harus lebih daripada burung. Karena kita semuanya belajar, karena semuanya kita sekolah, harus punya keyakinan jauh lebih hebat daripada keyakinan yang burung. Kemudian yang tadi kita baca, wahai hambaku sekalian, kalian semuanya itu melakukan kesalahan pada malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, aku mengampuni dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Setiap kita pasti melakukan yang namanya dosa, ya, melakukan dosa dan kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka tugas kita hanyalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang itu datang kepada Allah minta ampunan, maka itu adalah keadaan yang sangat Allah cintai. Ketika orang mengharapkan ampunan daripada Allah, menangis dia di malam harinya, minta ampun dari dosa-dosanya, itu keadaan yang sangat Allah cintai. Dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Hatta dosa syirik. Selagi kita masih hidup di atas dunia ini, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampunkan semua dosa-dosa, semuanya selagi kita masih hidup di atas dunia ini. Maka kita punya kewajiban hanya minta kepada Allah, ya. Ketika orang minta ampunan, minta ampunan, ya, istighfar, dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada dirinya. Ampunan dalam bahasa Arab itu disebut dengan maghfirah, ya. Ampunan dalam bahasa Arab disebut dengan maghfirah. Perkataan maghfirah ini terambil dari perkataan ghafara. Ghafara yaghfiru, ghufran, ya, atau ghufranan. Perkataan ini diambil dari perkataan ghafara yang artinya apa? Menutupi. Ketika seseorang itu minta ampun, maka mereka minta kepada Allah agar dosa-dosanya itu ditutupi. Ketika mana dosa itu ditutupi, tidak akan terlihat lagi, ya, tidak akan terlihat lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu punya sifat yang namanya ghafur, yang satu lagi afu, ya. Ghafur, afu. Artinya apa afu?
Afu artinya maha pemaaf. Kalau ghafur artinya maha pengampun. Apa beda pengampun dengan pemaaf? Ya, ada bedanya. Kalau ghafur artinya Allah itu maha menutupi kesalahan-kesalahan kita. Setiap yang ditutupi masih ada sebetulnya. Ya. Contoh, ini buku ada tulisannya. Kemudian ditutupi. Kelihatan tidak? Tidak. Tapi masih ada tidak tulisannya? Masih ada. Nah, itu namanya maghfirah. Ya. Allah punya sifat ghafur. Allah maha menutupi. Tapi masih ada catatannya. Masih ada tulisannya. Kalau ingin dipadamkan, ingin dihapuskan tulisan itu, maka kita minta lagi sifat Allah yang satu, yaitu apa? Afu, maha pemaaf. Kalau sudah Allah berikan maaf yang tadi ditutupi, padahal masih ada tulisannya, Allah padamkan, Allah hapuskan, begitu. Maka ketika sudah tidak ada lagi tulisannya, sudah habis. Ya, makanya di antara doa yang Nabi suruh baca kepada Aisyah, kalau ketika bertemu dengan Al-Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, suka memberikan kemaafan, maka maafkanlah aku. Ya. Ketika kita sudah dimaafkan oleh Allah, catatan-catatan dosa dan kesalahan kita dihapuskan, tidak ada lagi dalam lembaran amal kita, begitu ya. Tetapi sebelum dihapuskan, kita minta dulu yang namanya ampunan Allah, tutupi dulu, baru kemudian Allah akan padamkan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sangat banyak ayat yang menyuruh kita untuk minta ampunan kepada Allah. Dan ketika orang itu melakukan dosa, Allah akan menimpakan kepada orang tersebut dengan beberapa perkara. Apa yang akan Allah timpakan kepada mereka? Yang pertama, Allah akan jauhkan dari rahmat Allah. Kemudian Allah juga akan membuat hidupnya itu menjadi lebih susah. Nih, ini adalah rumus baku ketika orang melakukan dosa dan maksiat. Allah akan jauhkan dari rahmatnya, Allah akan buat hidupnya menjadi lebih susah. Dari mana kita tahu itu semuanya? Dari apa yang Allah telah ceritakan kepada kita dalam Quran. Ketika Nabi Allah Adam melanggar larangan Tuhan dengan memakan buah, ya, yang disebut buahnya itu buah apa? Buah khuldi. Siapa yang memberikan nama? Bukan Allah, tetapi iblis. Adam, kalau kamu ingin kekal di dalam surga, kalau kamu ingin tetap berada di tempat ini, makan buah ini. Buah ini namanya buah keabadian. Abadi namanya dalam bahasa Arab khuld. Maka Adam ingin mendapatkan keutamaan itu, maka dia makan. Padahal sudah dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati, jangankan makan, dekati saja tidak boleh. Kemudian Adam melanggar itu, dia makan buah yang dilarang. Akhirnya apa yang terjadi kepada Adam? Adam tiba-tiba terlucut pakaiannya. Ya. Pakaiannya tiba-tiba terlucut. Waktu itu dia tidak pakai pakaian, tetapi ada cahaya yang menutupi auratnya. Aurat itu hilang, cahaya itu hilang.
sehingga auratnya terbuka. Ya, maka semuanya itu Adam dan Hawa malu auratnya kelihatan, diambil daun yang ada di dalam surga ditutupi. Ya. Ini satu lagi. Ketika orang bermaksiat dan dosa, Allah akan juga cabut nikmat daripadanya. Ya. Jadi tambahkan lagi 3 tadi itu ya. Rahmatnya dijauhkan, nikmatnya dicabut, hidupnya jadi susah. 3. Nah, Adam pertama kali hilang nikmat. Nikmat apa? Nikmat berupa tertutupinya aurat. Dicabut. Kemudian Allah jauhkan daripada rahmatnya. Yang tadinya dekat dengan Tuhan di surga, Allah turunkan Adam kemana? Ke dunia. Jauh dari rahmat Allah. Kemudian hidupnya jadi lebih susah. Ketika di surga mau apa-apa tidak perlu susah-susah. Ketika turun ke dunia, kalau mereka mau makan harus apa? Harus cari dulu. Udah dapat masak dulu, kemudian baru mereka makan. Kan susah. Ya. Nah, ini konsep umum. Apabila orang melakukan dosa dan maksiat, ini yang akan berlaku kepada kita. Allah jauhkan dari rahmatnya, Allah buat rizki kita itu dicabut, kemudian Allah akan buat hidup kita susah. Makanya kalau seandainya ada di antara kita yang merasa kenapa kita hidupnya begini-gini, enggak pernah berubah, rizki rasa terlalu sempit gitu ya, cari kerja susah, cari makan susah ya. Masalah datang bertubi-tubi. Nah, coba lihat kembali kepada diri kita. Apa kira-kira yang menyebabkan itu semua terjadi kepada kita? Jangan-jangan ada satu sumber yang sumber itu belum kita atasi. Sumber masalahnya belum kita atasi. Ya. Nabi Adam ketika turun ke dunia, dia sadar dia buat kesalahan, dia minta ampun kepada Allah. Dengan munajat yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam dia pernah buat kesalahan, tapi kesalahan ini tidak menjadi dosa bagi Nabi itu. Dia tinggalkan kaumnya. Dia tinggalkan kaumnya ketika kaumnya ini tidak mau mendengar dakwah dan nasihatnya. Manusiawi ya, kalau kita kecewa ketika kita ajak orang tidak mau dengar. Itu manusiawi, kecewa. Kita pun kalau buat acara, buat ya majelis gitu ya, kita sudah undang orang tidak datang, kecewa kita. Maka Nabi Yunus alaihi salam mengalami masalah itu. Kekecewaan pada dirinya ketika dakwahnya tidak disambut oleh kaumnya, ditinggalkan kaumnya, padahal itu sudah tanggung jawab dia sebagai seorang nabi. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan kaumnya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa zanna allan naqdir alaih. Dan ingatlah kisah tentang Zunnun. Zunnun ini adalah nama Nabi Yunus alaihissalam, karena dia pernah ditelan oleh ikan besar, yang ikan itu namanya ikan nun. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dan dia menyangka bahwa kami tidak akan menyusahkan dia. Apa yang terjadi? Ketika itu Nabi Yunus dia naik satu perahu bersama beberapa orang. Di atas perahu itu ketika sudah berada di tengah lautan, kapal itu, perahu itu hampir-hampir tenggelam. Hampir-hampir tenggelam. Maka semua yang berada di perahu itu sepakat untuk mengurangi muatannya supaya kapal itu tetap stabil, tidak tenggelam. Sudah dibuang barang-barangnya, tetap juga kapal itu kelebihan muatan. Kemudian mereka bersepakat, siapa di antara kita yang ketika dikocok namanya keluar, maka dia harus dicampakkan ke laut. Itu kesepakatan mereka.
untuk mengurangi beban muatan kapal. Maka ketika dikocok yang keluar namanya siapa? Namanya Nabi Yunus. Memang Allah sudah takdirkan dia yang dicampakkan ke laut. Maka keluarlah namanya, dicampakkan dia ke dalam lautan. Ketika dia dicampakkan ke dalam lautan, ditelan dia oleh ikan yang besar, yang ikan itu disebut ikan nun. Tidak mati Nabi Yunus, tetapi hidupnya menjadi lebih susah. Susah kan? Berada di dalam kegelapan demi kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan yang dalam. Susah hidupnya. Maka ketika dia menyadari kesalahannya, Nabi Yunus bermunajat kepada Allah, yang munajatnya itu menunjukkan bahwa dia minta ampun kepada Allah. Apa munajatnya? Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, aku tergolong hamba-hambamu yang zalim. Mengakui kesalahan, membuat zalim kepada dirinya sendiri. Ketika itu apa yang terjadi? Ketika hamba ini sudah minta ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahannya, Allah keluarkan dia, Allah bebaskan dia dari mana? Dari mulut ikan ini. Selesai dari masalahnya. Makanya kalau hidup kita rasa susah, masalah tidak kunjung selesai-selesai. Coba lihat, jangan-jangan kita belum banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah akan selesaikan masalahnya. Ketika orang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, mengeluh macam-macam keluhan kepada dirinya. Ada yang keluh tanam-tanamannya mati, kekeringan, hujan tidak turun-turun. Ada yang datang mengadu tidak punya anak keturunan, mengadu semuanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Setiap orang yang datang mengadu masalahnya kepada Al-Imam ini, satu nasihatnya. Apa nasihatnya? Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Semua yang datang, semuanya disuruh baca istighfar banyak-banyak. Kemudian ini muridnya, karena dia tahu yang datang semua disuruh istighfar, dia tanya kepada gurunya, wahai tuan guru, kenapa semua yang datang kepadamu semua disuruh istighfar? Kan masalahnya beda-beda. Kata si tuan guru, bagaimana aku tidak menyuruh mereka dengan istighfar sedangkan Allah sudah menyuruh itu dalam Quran. Allah sebut dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku suruh kepada mereka beristighfar kepada Tuhan mereka, karena Allah itu adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau ada yang mengadu hujan tidak kunjung turun, dengan sebab istighfar mereka itu akan mengundang hujan turun kembali dengan lebatnya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan dengan sebab istighfar itu Allah boleh membuat rizki kalian menjadi lebih banyak, dan juga anak kalian bisa menjadi lebih banyak. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Rizki kita sempit, anak kita tidak punya, minta ampun pada Allah biar banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kebun-kebun kalian itu kering, Allah boleh membuatnya hijau kembali. Kalau sungai-sungai kalian itu tidak mengalir airnya, Allah boleh membuat airnya mengalir kembali. Dengan sebab apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau zaman dulu pekerjaan itu diidentikan dengan kebun, hari ini pekerjaan juga sama dengan kebun.
Kalau pekerjaan kita rasa susah dapat, ya, istighfar banyak-banyak. Allah akan selesaikan masalah kita. Gitu. Banyak-banyaklah istighfar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat bahwa Nabi senantiasa beristighfar. Satu hari tidak kurang dari 70 kali istighfar. Dan istighfar itu ada waktu-waktu yang dianjurkan. Ya. Dan waktu-waktu tersebut jangan dilepaskan begitu saja. Kapan itu? Pertama, pada waktu sahur. Ya. Sahur itu kapan? Sebelum masuknya waktu subuh. Inilah saat yang sangat baik untuk beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang takwa itu kata Allah senantiasa beristighfar pada waktu sahur. Kesannya, pengaruhnya terhadap jiwa kita itu sangat luar biasa. Ketika istighfar itu kita lantunkan setiap kali sahur sebelum masuknya waktu subuh. Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau menyebutkan dalam satu kitabnya, dia dapatkan amalan ini daripada ayahnya, Asy-Syaikh Mulla Ramadan Al-Buti. Istighfar yang kita baca pada waktu sahur itu bunyinya begini: Astaghfirullah wa as'aluhut taubah. Astaghfirullah wa as'aluhut taubah. Saya ulang lagi sekali. Astaghfirullah wa as'aluhut taubah. Baca sebanyak 100 kali. Ya. Bisa hafal? Bisa? Astaghfirullah wa as'aluhut taubah. Ya. Artinya, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa as'aluhut taubah, dan aku mohon kepadanya taubat. Begitu ya. Kalau bisa dihafal, hafalkan. Baca sebelum subuh 100. Kalau tidak hafal, maka bacalah mana-mana istighfar yang kita hafal. Minimal buat juga 100. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, itu pun boleh. Ya, apa saja. Nah, ketika waktu sahur yang pertama. Kapan lagi waktu yang sangat baik untuk istighfar? Adalah ketika antara azan dan iqamah. Itu mustajab. Antara azan dan iqamah itu dianjurkan banyak-banyaklah istighfar. Kemudian yang ketiga, setelah sholat fardu, ya, setelah sholat fardu itu juga waktu yang sangat baik untuk istighfar. Makanya zikir yang kita baca setelah salam adalah apa? Istighfar. Istighfar. Ya, itu di antara waktu-waktu yang sangat baik untuk kita banyakkan istighfar. Mintalah ampunan kepada Allah yang banyak. Yang kita tidak sempat minta, Allah akan berikan kepada kita. Man lazimal istighfar. Dalam riwayat yang lain, man aktsaru minal istighfar. Barang siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan baginya setiap kegundahan, Allah akan jadikan kelapangan, jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dari setiap kesempitan Allah akan memberikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rizki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ini buah istighfar. Istighfar saja banyak-banyak. Maka kita diberikan kelebihan itu. Masalah selesai. Yang sempit jadi longgar. Rizki kita akan mudah, murah itu.
hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dalam satu kisah yang masyhur, kisah antara Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dengan si tukang penjual roti. Ya. Satu hari Imam Ahmad ibn Hanbal ini dia tergerak hati ingin keluar daripada kampungnya, pergi menuju ke satu kampung yang cukup jauh jaraknya. Entah kenapa dia ingin datang ke kampung itu. Maka keluarlah Imam Ahmad. Sampai di kampung itu waktunya sudah malam. Maka setelah sholat dia pun ingin tidur di masjid di mana dia sholat. Ingin tidur di masjid tersebut, istirahat. Baru dia siap-siap ingin tidur, kemudian dimarahi sama marbotnya. Jangan tidur di masjid, gitu ya. Masjid tidak boleh buat tempat tidur. Galak juga marbotnya nih. Ya, lebih galak dari oleh nih. Ya. Diusir sama marbotnya, nggak boleh tidur di masjid. Saya musafir, nggak boleh, gitu ya. Ya, akhirnya dia keluar. Dia pikir di dalam nggak boleh, di emperannya kali boleh. Dia tidur di emperan. Nggak boleh tidur di sini juga, keluar. Nggak boleh juga rupa-rupanya. Akhirnya dia pun keluar. Dia tidak tahu siapa yang dimarahi ini. Dia tidak tahu kalau ini adalah imam besar. Keluarlah dia daripada masjid dalam keadaan dia kecewa. Keluar masjid, dilihat di depan masjid ada toko roti, ya. Sama orang yang punya toko roti ini dilihatin. Pak, sini. Kenapa Bapak disuruh keluar? Saya musafir. Saya niatnya ingin tidur di masjid barang semalam gitu. Tapi tidak diizinkan. Kalau begitu tidur di rumah saya. Tidak apa nih? Enggak apa-apa, tidur. Maka masuklah Imam Ahmad ke rumahnya. Dipersiapkan tempat untuk dia tidur, dipersilakan. Silakan tidur. Saya ingin meneruskan pekerjaan saya. Dia lagi ngadon roti. Kemudian dia bakar rotinya. Kemudian ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad dari orang ini. Setiap kali dia ngadon roti, dia panggang rotinya, orang ini tidak pernah berhenti lisannya daripada beristighfar. Gitu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kemudian Imam Ahmad dia dekati orang ini, dia tanya, "Ma thamaratu istighfarika?" Apa buah dari istighfarmu? Saya lihat dari tadi mulutmu tidak pernah berhenti dari istighfar. Berapa lama kamu sudah baca ini? Lazimkan ini. Sudah dari zaman muda sampai sekarang? Iya. Apa buahnya? Kata orang ini, tidaklah ada daripada keinginanku melainkan Allah kabulkan semuanya, melainkan hanya satu yang belum terkabul. Apa itu? Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Masya Allah. Ketika mendengar itu, bahwa satu-satunya hajat yang belum dikabulkan Allah adalah berjumpa dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal yang ada di hadapannya, dia berkata, Allahu Akbar. Tahukah anda siapa saya? Saya tidak kenal siapa Tuhan. Sayalah Ahmad ibn Hanbal. Giliran dia yang takbir, Allahu Akbar. Rupa-rupanya kata Imam Ahmad, inilah alasan kenapa saya sangat ingin datang ke tempat ini, karena Allah ingin mengkabulkan keinginanmu. Artinya apa? Semua hajatnya tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal dia hanya
membaca istighfar. Ya, maka inilah buah istighfar. Bukan hanya dosa kita diampuni, tetapi hajat-hajat yang kita tidak sempat minta kepada Allah, Allah akan kabulkan itu. Ya, maka saya ingatkan lagi, lazimkanlah diri kita beristighfar. Kalau kita punya tasbih lebih baik, ya. Tasbih kita pegang, kita bawa. Kalau kita pegang tasbih bawaannya mau zikir aja, ya. Tapi kalau nggak bawa tasbih, semangatnya kurang. Kita sebagai orang yang lemah, kita lemah ini kan, kita perlu alat bantu. Apa diantaranya? Tasbih, baik yang biasa ataupun yang digital gitu. Pegang kemana-mana. Kalau kita pegang tasbih, bawaannya mau zikir aja. Gitu. Nah itu, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa basah lisan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.